Fadilah Al-Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Untuk mempersingkat waktu dan tepat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. takbir, takbir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah yang kami hormati para ulama, para tokoh, para camat yang hadir, kemudian para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, al-mujahidin wal mujahidat. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa membersamai hamba-hamba Allah yang mulia di tempat yang mulia ini, yang penuh berkah ini. Kita berdoa di awal, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na bi Baitul Maqdis wal Masjidil Aqsa muharririn fatihin ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majlis ini ya Allah, kami ingin sekali Engkau kumpulkan kami lagi di Masjidil Aqsa ya Allah. Tapi ya Allah, tapi bukan sebagai wisatawan, bukan sebagai pelancong, bukan sebagai turis. Kami ingin berkumpul di Masjidil Aqsa sebagai orang-orang merdeka yang memerdekakan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis Israel. Takbir. Kemudian saya minta maaf. Biasanya saya kalau ngisi kajian seperti ini, saya meledak-ledak dan minimal 3 jam teriak-teriak berdiri. Saya nggak suka pakai kursi, anti. Tapi mohon dimaklumi, saya masih dalam masa pemulihan. Sudah 3 hari saya drop, alhamdulillah. Namun ya saya tidak ingin mengecewakan ya hadirin hadirat yang hadir, karena setelah ini pun saya nggak langsung pulang, tapi kita langsung bergerak ke Garut. Ada kajian di Garut besok sore. Jadi mohon doanya semoga Allah Ta'ala menguatkan ya Allah, memberikan kesehatan untuk semuanya. Allahumma la tada'na dhamman illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dhayqan illa wasa'tah, wa la maridan illa syafaitah, wa la syaban illa zawajtah, wa la syaban illa zawajtah, wa la syaban illa zawajtah, wa la mayitan illa rahimtah ya rabbal alamin. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli Cilengsi, lahir di Cilengsi Bogor, tetanggaan Bekasi berarti kan ya. Jadi kebangetan kalau saya harus cancel acara ini. Ayah saya almarhum Ustadz Haji Muslim lahir di Garut, orang Garut. Ibu saya, Ibu Siti Fatimah, lahir di Bandung. Jadi kami sekeluarga Ahlus Sunda wal Jamaah. Alhamdulillah.
Ustaz masih kan hatiasa bahasa Sunda? Masih, alhamdulillah. Namun saat ini saya loba hilapna. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, pada kesempatan Maulid Nabawi kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita. Hal ini sebetulnya selalu mengganjal selama saya tinggal di Gaza selama 12 tahun. Saya gergetan. Kita sering mengadakan perayaan Maulid Nabi, betul? Peringatan Isra Mi'raj, betul? Tapi sayang sekali tidak sedikit dari kita ini melupakan esensi antara peringatan Nabawi ini, Maulid Nabawi, dengan peringatan Isra Mi'raj. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kalau kita mentadabburi Al-Quran surat Al-Isra, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci zat, asra yang memperjalankan, bi'abdihi seorang hambanya, lailan di satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil, dari masjid ke masjid. Dalam bahasa Arab ini artinya minal bidayah ila nihayah, permulaan dan pengakhiran. Dakwah Nabi bermula dari Makkah. Tujuannya adalah untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Beliau lahir di sekitar Masjidil Haram, tumbuh kembang di sekitar Masjidil Haram. Allah gojlok, Allah edukasi, Allah tarbiyah di situ. Ketika usia 11,5 tahun kenabian, tadi kan Nabi SAW masa kenabiannya berapa tahun? 23 tahun. Tepat di tengah-tengah masa kenabian tersebut, tahun ke-11,5 itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat fenomenal yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Tepat di tengah-tengah. Dan uniknya surat Al-Isra di dalam Al-Quran, di juz berapa lokasinya? Ada yang tahu nggak? Di juz berapa? Juz 15. Di tengah-tengah. Artinya apa? Masjidil Aqsa ini harus menjadi titik pusat perjuangan umat Islam. Akbar. Saat itu 11,5 tahun Nabi SAW Allah tarbiyah secara akidah, secara akhlak, untuk kemudian setelahnya kan baru muamalah di Madinah. Namun semua itu menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi adalah cara Allah untuk membentuk mental sang Nabi, sekaligus sang Nabi ini membentuk mental para sahabat untuk mereka semua agar siap, agar mereka mampu dalam waktu dekat mengambil alih Masjidil Aqsa yang hari itu sedang dikuasai oleh satu raksasa besar, imperium besar bernama Romawi. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang menjadi impian Nabi SAW untuk dibebaskan sejak pertama beliau mendapatkan risalah kenabian. Kok bisa? Usia 45 tahun ya, atau 40 tahun Nabi dapat kenabian. 40 tahun Nabi SAW hari itu sedang bertahanus
Kalau bahasa anak muda sekarang, me time. Ya, me time artinya sedang waktu sendirian di Gua Hira, sedang merenungi siapa saya, apa tujuan hidupku, kok bisa manusia di Mekah sehancur ini, sejahiliyah ini, sebodoh ini, patung itu mereka buat, mereka sembah, mereka makan tuhan-tuhan mereka, bertahanus sampai muncullah sosok yang Allah kirim untuk memberikan wahyu yang bernama Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril datang dalam bentuk aslinya. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca. Omar Nabi Qari terbiasa, habis terbiasa baca, gitu ya kalau bahasa Sundanya. Digoyang tubuhnya dengan keras. Iqra 2 kali. Omar Nabi Qari nggak bisa. Iqra. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari itu mendapatkan amanah berupa wahyu. Kemudian turunlah beliau dari Gua Hira menuju rumahnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Zammilini wahai Khadijah, tolong, aku baru ketemu makhluk yang tidak pernah aku bayangkan, mengerikan, gemeter, panik, shock, trauma. Baru diselimuti, turunlah ayat kedua. Apa ayat kedua? Setelah surat Iqra, surat kedua apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai yang sedang berselimut, kata Allah, qum, bangunlah. Bangun untuk apaan? Bangun untuk salat. Qum, inilah perintah salat pertama kali Allah wajibkan untuk seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi salat hari itu, salat pertama kali, kemana arahnya? Kemana kiblatnya? Ke Masjidil Aqsa. Allah langsung mengikat hatinya ke Masjidil Aqsa. Seolah Allah ingin memberikan satu visi misi hari itu. Wahai Muhammad, kamu bermula dari Masjidil Haram, maka perjuanganmu harus berakhir sampai Masjidil Aqsa. Yang uniknya, di Masjidil Aqsa pun pernah terjadi kasus yang hampir serupa. Seorang muslimah suci, anaknya Imran, yang bernama Maryam. Maryam ini anaknya Imran. Siapa Imran? Imran ini adalah imam Masjidil Aqsa hari itu. Imran punya adik namanya Zakaria. Zakaria ketika Imran meninggal menjadi imam Masjidil Aqsa. Zakaria meninggal diganti dengan anaknya Yahya, imam Masjidil Aqsa. Jadi kita bicara Masjidil Aqsa, kita bicara Baitul Maqdis, kita bicara Palestina, kita sedang membicarakan satu masjid yang sepanjang sejarah ketua DKM-nya adalah para nabi dan rasul. Ini bukan sembarang masjid. Hari itu pun sama. Siti Maryam sedang bertahanus di sebelah timur Baitul Maqdis. Sama. Beliau juga punya kecenderungan seperti Muhammad SAW, menyendiri, merenungi, bertafakur, mendekati kepada Allah. Ketika Maryam sedang bertahanus, sedang bertadabbur, menyendiri, datanglah sosok yang sama seperti yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril alaihissalam. Namun hari itu Jibril datang sebagai dalam bentuk manusia, jadi nggak terlalu mengerikan karena muslimah yang didatangi. Kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan amanat berupa wahyu, maka hari itu Maryam mendapatkan amanat berupa janin, berupa ruh, berupa anak bernama Nabi Isa alaihissalam. Ada banyak kesamaan. Makanya kita bicara Maulid Nabawi tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan tentang pembebasan Masjidil Aqsa. Takbir. Namun hari ini ada upaya yang sangat sistematis, sangat terstruktur, sangat masif dari Barat kepada umat Islam dunia. Upaya apa?
upaya membodohi umat Islam, mencuci otak umat Islam bahwa ini perkara politik antara Israel Palestina. Kalian orang Indonesia jangan sok-sokan bantu. Ada tidak, Pak? Ada tidak, Bu? Ngapain sih sok-sokan bantu Palestina? Orang di kita juga masih banyak yang kesulitan. Ada yang ngomong gitu, Pak? Ini adalah contoh korban dari brainwash-nya Barat. Demi Allah, kalau hari ini Nabi Muhammad SAW masih hidup, alangkah marahnya beliau kepada kita umat Islam yang jumlahnya miliaran, tapi kita membiarkan Masjidil Aqsa yang tadinya diurus oleh para nabi. Hari ini Masjidil Aqsa menjadi satu-satunya masjid di dunia yang kepala DKM-nya orang Yahudi laknatullah alaihim. Bapak ridho, Pak? Ibu rela, Ibu? Senang kita melihat Masjidil Aqsa dikuasai orang Yahudi? Maka marahlah. Jangan mau dibohongi. Ini adalah isu politik. Ini adalah isu kawasan. Ini adalah sebuah isu antara hak dan batil. Ini adalah konflik antara Barat yang ingin menindas umat Islam. Dulu sebelum saya ke Gaza, saya berpikir bahwa seluruh dunia ini merdeka. Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, Brunei merdeka, Arab Saudi merdeka, kecuali Palestina yang terjajah. Dulu itu pemikiran saya. Tapi Masya Allah, setelah 12 tahun tinggal di Gaza, kuliah di Gaza, nikah sama orang Gaza, kemudian ikut merasakan 4 perang besar di Gaza, saya baru sadar ternyata selama ini saya keliru. Ternyata seluruh dunia terjajah, Palestina lah yang merdeka. Kok bisa? Buktinya apa? Buktinya kita semua umat Islam setiap bulan Ramadan disuguhi pemandangan yang itu lagi. Pemandangan Masjidil Aqsa di 10 hari terakhir Ramadan, ketika umat Islam Palestina sedang tarawih, sedang i'tikaf, sedang bermunajat, beribadah, tiba-tiba mereka diserang. Pernah lihat itu, Pak, ya? Tampilannya ya? Setiap tahun terjadi itu. Umat Islam lagi ibadah, diserbu, ditembaki, mushaf dirobek, sejadah suci diinjak-injak, dinodai, kaum wanita dipukuli, kaum pria ditembaki. Katanya ini masjid umat Islam, kepada ini masjid yang sangat suci, masjid yang disebut dalam Al-Quran. Tapi kenapa dari sekian banyak umat Islam yang hidup di negara-negara yang katanya negara merdeka, tapi nggak ada satupun tentara Muslim di dunia yang berani menembakkan satu peluru pun untuk mempertahankan Masjidil Aqsa? Tidak ada. Kemana tentara umat Islam Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu? Kemana tentara Saudi Arabia? Kemana tentara Malaysia? Tapi ketika Masjidil Aqsa dinodai, ada satu masyarakat yang tidak bisa tinggal diam. Mereka dengan leluasa mereka melontarkan ribuan roketnya dari tempat yang terblokade, yang bertahun-tahun di penjara, dimiskinkan, Gaza. Mereka tidak segan-segan. Persetan itu Amerika, persetan PBB. Kalau mereka berhasil menjajah sebuah negara, maka kalian tidak bisa menjajah kami. Luncurkan hujan di Tel Aviv dengan roket-roket buatan lokal Gaza. Takbir. Jadi
Sekarang yang kasihan kita atau Gaza, Pak? Kita yang kasihan. Kita terjajah. Katanya merdeka. Kalau merdeka masa kita nggak bisa punya wewenang? Oh, kita itu tentara kita kok, itu masjid kita. Nah, maka dari itu saya nggak bisa lama-lama sebetulnya. Saya pengen sih sampai jam 1 di sini tuh. Saya ingin menyampaikan kepada semua, inti dari pertemuan hari ini adalah bagaimana kita menerima pesan yang berusaha disampaikan oleh warga Palestina yang sudah genap 1 tahun mereka dibantai dalam sebuah peristiwa berdarah genosida yang sangat kejam, sangat sadis, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Gak pernah. Dulu pernah ada pembantaian di Italia oleh Mussolini, ada pembantaian di Rusia oleh misalnya Lenin atau oleh Stalin, ada di Jerman oleh Hitler. Dulu nggak ada media sosial, jadi yang tahu hanya orang sekitar. Hari ini genosida terjadi, dilakukan live streaming, secara live streaming, Pak. Kita semua bisa mengakses, melihat nyawa-nyawa itu. Kita semua bisa melihat anak-anak yang terbunuh, yang putus kepalanya, yang hilang kakinya. Pembantaian terjadi di depan miliaran pasang mata kita, tanpa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebuah penghinaan, sebuah penindasan, sebuah perbudakan ini. Jadi kalau kita masih bisa merasa tenang hari ini, hidup normal, masih bisa merasa makan tanpa ada beban, sementara di sana sudah setahun itu mereka tidak berhenti dibantai. Kemana kemanusiaan kita? Kemana akidah kita? Maka inti dari pertemuan malam hari ini, kita ingin memahami pesan dari mereka. 7 Oktober, ini kan sudah 5 Oktober ya, besok 6 Oktober, 7 Oktober, hari dimana kisah kelam itu bermula. Kisah kelam sekaligus sebuah harapan, secercah harapan. 7 Oktober, Tufan al-Aqsa. Orang Gaza menyebutnya Operasi Tufan al-Aqsa. Saat itu saya di Gaza. 7 Oktober saya di Gaza. Saya ingat sekali, seolah itu baru kemarin itu, padahal sudah 1 tahun. Saya pulang sholat subuh dari Masjid Ruba. Posisi saya saat itu di wilayah utara sebuah kota namanya Betlahia. Itu masjid berlokasi di dekat Rumah Sakit Indonesia. Saat itu saya pulang sholat subuh, duduk pulang dari sholat subuh, kemudian ngobrol sama teman saya Reza, orang Indonesia juga. Tiba-tiba nggak berhenti itu. Saya pikir ini suara apa ini? Kok kayak suara roket yang berterbangan, tapi nggak ada suara ledakan. Biasanya kalau ada suara roket, ada suara ledakan. Kalau ada suara roket, nggak ada suara ledakan, artinya itu roket yang dikirimkan dari Gaza menuju Israel. Maka saya cek ke lantai 2, benar, ribuan roket sedang melesat dari Gaza menuju seluruh wilayah Israel, sambil diiringi oleh petikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Untuk pertama kalinya Gaza memiliki inisiatif menyerang. Selama ini saya hidup sejak 2011 di Gaza. Saya hidup berbagai agresi militer dari 2012
kami digempur selama 8 hari, 2014 50 hari, 2021 14 hari. Selama itu yang memulai serangan selalu Israel. Kenapa? Karena ketika saya mempelajari tentang Israel, ini buat yang belum tahu Pak, saya selesai S1 Syariah di Universitas Islam Gaza. Itu kampus terbaik yang ada di Gaza, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Kampus yang telah melahirkan banyak para pejuang-pejuang, tokoh-tokoh besar. Ismail Haniyah itu lulusan kampus itu. Kemudian Abdul Aziz Rantisi juga sama. Kemudian Abu Ubaidah, tahu Abu Ubaidah Ibu? Juru bicara Qasam, itu senior saya di kampus. Saya kuliah di situ Syariah S1, setelahnya saya kuliah lagi. Tapi diplom, unik jurusannya. Ini jurusan cuma ada di Gaza, enggak ada dimanapun. Namanya apa? Namanya Asy-Syu'un Al-Israiliyah. Kalau diartikan urusan keisraelan. Jadi di kampus itu saya mempelajari Israel dari semua dimensi. Dari sejarah Israel, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer, sampai bahasa Ibrani. Akhsyaf ani medaber avrit tofmeot. Sekarang saya bisa bahasa Ibrani saya gara-gara belajar di situ. Ketika kita membahas tentang militer Israel, Israel itu mereka punya dua prinsip dalam pertempuran yang tidak boleh mereka langgar. Ini prinsip utama. Pertama, Israel kalau perang, syarat prinsip pertama, mereka harus menjadi pihak yang memulai. Karena inisiatif itu separuh dari kemenangan. Persis kayak main catur lah. Catur itu kan kalau main pakai putih jalan duluan itu punya inisiatif lebih banyak dan punya peluang menang lebih besar. Kedua, prinsip kedua, kalau perang itu harus battlefield-nya, medan pertempurannya harus dipindahkan ke area musuh. Jadi selama perang 2012-14 itu medan tempurnya selalu di Gaza itu, nggak di dalam Israel. Tapi 7 Oktober dua prinsip itu direnggut oleh para pejuang Gaza. Untuk pertama kalinya Gaza mengambil inisiatif serangan. Yang kedua, tidak hanya roket yang diluncurkan, tapi ribuan, 3.000 pejuang-pejuang elit Al-Qassam, mereka berbondong-bondong mendatangi wilayah Israel, menghabisi ribuan tentara Israel di dalam tanah jajahan mereka sendiri. Takbir. Allah. Sebagian pakai motor, sebagian pakai para layang. Kita lihat ya videonya ya. Para layang itu Masya Allah luar biasa itu. Makanya itu panik banget itu Israel itu. Wah, mereka kecolongan hebat. Seluruh dunia, seluruh analis militer mengatakan Israel sudah kalah. Apapun yang terjadi setelah ini, berapapun korban jiwa yang jatuh di Gaza setelah ini, Israel sudah kalah perang. Pertama, mereka kalah dalam segi intelijen. Israel yang punya sistem intelijen pertahanan yang luar biasa, yang terbaik di dunia, berhasil dibobol oleh para pejuang-pejuang Gaza dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi menang kalah itu Pak, itu bukan permasalahan berapa banyak bangunan yang hancur, enggak. Berapa banyak korban gugur, enggak. Menang kalah itu perkara mental dan strategi. Sampai hari ini Gaza bertahan. Dan uniknya Israel ini enggak pernah punya sejarah bertempur melawan Gaza bertahan lebih dari 50 hari, nggak ada. Tapi hari ini setahun mereka bertempur. Ada apa ini? Perang 7 Oktober punya banyak hikmah. Perang 7 Oktober Tofan dan Aqsa punya banyak pesan. Pertama, bahwa perlawanan jihad di Gaza tidak redup. Kedua,
ketika para pejuang Gaza ini mereka melontarkan ribuan roketnya ke Israel, itu adalah satu ledakan yang mereka tahan selama ini. Mereka hidup belasan tahun di blokade, dibunuh secara perlahan, hidup dalam berbagai krisis pangan, krisis obat-obatan, krisis air bersih, krisis moneter. Sementara dunia tidur, sementara dunia kita abai, kita lalai. Maka hari itu mereka berusaha membangunkan kita semua. Ya, para pejuang Gaza, mereka tahu ketika mereka melontarkan ribuan roket mereka tahu akan ada banyak mata-mata warga Gaza yang tertutup, terbunuh oleh serangan balasan Israel. Mereka tahu. Tapi para pejuang Gaza, mereka juga tahu bahwa akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka di luar sana. Mata-mata kita terbuka, yang selama ini kita tertidur, kita dibangunkan oleh Tufan Al-Aqsa 7 Oktober hari itu. Jadi mereka berusaha membangunkan kita, meskipun mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri, darah mereka sendiri, anak mereka sendiri, rumah mereka sendiri, harta mereka habis. Mereka ingin mengatakan pada kita, wahai kaum muslimin dunia, bangun. Ini Masjidil Aqsa, masjid kalian juga. Sampai kapan kalian tertidur? Kami terlalu lama memikul beban ini sendirian. Capek kami. Kami juga ada batasnya. Bangun. Maka kalau hari ini setelah 42.000 nyawa terbunuh, setelah ratusan ribu rumah hancur, kita nggak juga terbangun, kita nggak juga sadar, entah apa lagi yang bisa membangunkan kita setelah ini. Mungkin sudah mati hati kita, mungkin Allah sudah cabut keimanan kita dari hati-hati kita. Naudzubillah. Maka mulai hari ini kita jawab labbaik ya Aqsa. Kami datang wahai Aqsa. Labbaik ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Semuanya saya ajarin ya. Ini adalah yel-yelnya orang Gaza kalau mereka mau mengangkat semangat mereka. Birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdika ya Aqsa, kami akan menebus wahai Aqsa. Semua ikuti saya. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdika ya Aqsa, kami akan menebus semua Aqsa. Bagi kita ini masih sekedar yel-yel, Pak. Tapi bagi warga Gaza, mereka sudah benar-benar mengorbankan nyawa mereka, darah mereka. Istri saya orang Gaza. Pamannya kehilangan 6 orang anak, terbunuh semuanya sejak hari pertama itu. 6 anak, Pak. Ibu, bayangkan ibu, kita 1 anak aja meninggal bertahun-tahun itu nangisnya, Bu ya. Ini 6 anak dididik, dipelihara, tumbuh besar depan mata kita, hilang seketika, dibantai. Bagaimana perihnya. Namun apa kata mereka? Ya Allah, ambil anak-anakku ya Allah. Aku ridho, aku bahagia, aku senang ya Allah. Inilah tebusanku untuk Masjidil Aqsa ya Allah. Takbir. Kita hari ini apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita berikan untuk Al-Aqsa? Ada hal yang unik, Pak, Bu. Saya mau curhat sedikit nih ya. Intinya saya tinggal di Gaza, sempat merasakan Tawaf Al-Aqsa 40 hari. Jadi memang saya semenjak tinggal di Gaza 2011,
itu nggak pernah menemukan kondisi seperti perang 7 Oktober itu. Benar-benar masif serangannya. Perang 2008, perang 2012, bukan perang saja, bukan agresi ya. Agresi 2008, 2012, 2014, 2021. Itu semua kerusakannya kalau digabung itu belum mengalahkan 5 hari awal perang Tufan Al-Aqsa. Saking masifnya. Dan biasanya tradisinya kalau Israel itu mengagresi Gaza tahun 2008 misalnya ya, mereka menyerang Gaza dengan jet-jet tempur, tank-tank baja, nggak tahan lama mereka. 22 hari mereka kewalahan menghadapi para mujahidin. Mereka terpaksa menarik mundur pasukannya. Terjadi itu 2008, 2009 dalam perang Furqan. Kemudian mereka masuk lagi ke Gaza 2012, seperang lagi. Boom, boom, boom. Kenapa sih Gaza? Selalu Gaza. Kan Palestina ini kan luasnya, Palestina ada 27.000 km. Kenapa selalu Gaza yang masuk berita? Kenapa Gaza yang diserang? Ada gak yang pernah bertanya seperti ini? Ada apa dengan Gaza itu? Kenapa Gaza? Ada apa rahasia di Gaza itu? Saya ditanya oleh teman saya di Bengkulu itu, Ustadz, ada apa sih di Gaza? Kenapa sih Israel kok benar-benar berambisi sekali menghabisi Gaza? Saya bilang gini, jawabannya itu ada pada pernyataan David Ben Gurion. Siapa David Ben Gurion? Itu adalah Perdana Menteri Israel pertama. Suatu hari David Ben Gurion ditanya oleh wartawan, wahai Pak David, wahai Pak Perdana Menteri, kami melihat ini peta Palestina semakin hari semakin habis, semakin hilang. Sementara batas Israel semakin luas, semakin besar. Betul Pak ya? Semakin melebar gitu ya. Sebetulnya di mana sih batas wilayah Israel? Itu pertanyaan si wartawan. Tahu apa jawabannya? Jawaban Ben Gurion, batas wilayah negara Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi mereka nggak pernah berambisi hanya menguasai Palestina, enggak. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Qatar, Emirat, Saudi Arabia, bahkan Jatiwaringin, Jati Cempaka, Jati Melati, habis kita dijajah itu. Itu habis mereka itu menguasai dunia. Namun masalahnya mereka belum bisa menguasai Palestina seutuhnya. Kenapa? Karena mereka masih terbentur satu batu yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang keras kepala, yang tak bisa tunduk, yang bernama Gaza. Itulah kenapa tidak berlebihan kalau kita katakan hari ini bahwa Gaza adalah benteng terakhir pertahanan umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza runtuh, kalau Gaza menyerah, tidak ada jaminan kita tidak terjajah. Maka itulah kenapa Gaza menjadi target, Gaza menjadi objek serangan. 2008 diserang, gagal, Israel menyerah. 2012 serang lagi, Israel gagal lagi. 2014 gagal lagi. 2021 untuk pertama kalinya Israel tidak menyebutnya agresi. Selama ini 2008 mereka nyebutnya agresi, operasi militer. 2012 operasi militer. Tapi dalam 2023 yang lalu mereka menyebutnya perang. Terakhir kali Israel itu mengumumkan perang tahun 1973, 50 tahun yang lalu, melawan negara-negara Arab. Tapi kali ini mereka mengumandangkan perang melawan satu kecamatan kecil di Palestina yang bernama Gaza. Dan mereka tahu kalau mereka Israel ini menyerang Gaza sendirian, pasti mereka akan gagal lagi. Makanya kali ini mereka mengemis-ngemis bantuan militer Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Kanada, Brazil. 27 negara Eropa berbondong-bondong
mengirimkan amunisi alutsistanya untuk Israel. Ini adalah fakta yang menjawab satu narasi yang menyesatkan kita selama ini. Kalau ada yang bilang, ngapain sih lu kok sok-sokan bantu Palestina? Ini kan urusan antara Israel Palestina. Kita kan punya garis politik sendiri, kita punya masalah sendiri. PA, kalau ini urusan Israel Palestina, kenapa yang riwah, kenapa yang ribet itu Amerika? Kenapa yang panik Inggris? Kenapa itu negara-negara Eropa berbondong-bondong kirimkan senjatanya, alutsistanya, militernya ke Israel? Kenapa? Katanya urusan dua negara. Jadi ini ternyata konflik antara Barat melawan umat Islam. Masalahnya Barat mereka sadar, mereka sedang bersatu. Kal jasadil wahid itu Barat hari ini. Tapi kita umat Islam nggak sadar. Kita mengira kita lah sekedar bantu doang lah. Kita nggak terlibat. Kita terlibat, Pak, Ibu. Kita korbannya. Kenapa Barat ini meletakkan kanker bernama Israel di Palestina? Kenapa tidak di Jenewa sana? Kenapa tidak di Australia? Kenapa tidak di Afrika? Kenapa di Palestina? Karena Barat tahu bahwa kekuatan umat Islam ada di bumi Syam. Ada hadisnya. Nabi SAW pernah bersabda, hadis dari Sauban, ketika beliau bersabda kepada beberapa sahabat. Jadi Nabi sedang ngobrol dengan beberapa sahabat, diantaranya Hudzaifah bin Yaman, tentang kondisi umat Islam nanti di akhir zaman. Ini kata Nabi, sayakunul amru ila an takunu junudan mujannada. Kata Nabi, nanti kalian umat Islam di akhir zaman itu akan terpecah-pecah menjadi beberapa pasukan. Jundun fil Yaman, jundun fil Iraq, wa jundun fil Syam. Satu pasukan di Yaman, satu pasukan di Irak, satu pasukan di Syam. Nah, kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, khirli, ya Rasulullah, kalau nanti aku seandai-andai aku hidup di masa itu, aku harus gabung kemana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Alaikum bisyam. Kamu gabung ke Syam. Fa innaha saffatu biladillah. Karena itu adalah negeri pilihan Allah. Yaskunuha khiratu min khalqih. Itu hanya diisi oleh hamba-hamba terbaik yang Allah ciptakan. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Itu kata Nabi dengan tegas depan para sahabat. Apa artinya? Idza fasada, apabila rusak ahlus Syam, penduduk Syam, penduduk Baitul Maqdis, penduduk Palestina, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian umat Islam. Apa artinya? Kalau penduduk Palestina rusak, maka kalian rusak. Kalau Palestina terjajah, maka kalian terjajah. Itu dipahami oleh Barat. Makanya mereka nggak perlu repot-repot kirimkan pasukan ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei. Nggak perlu. Untuk menjajah umat Islam, kita hanya perlu menjajah bumi Syam. Jadi sekarang kita sadar, Pak, ya, penjajahan Israel, penjajahan Amerika di Palestina, itu korbannya siapa, Bu? Kita korbannya. Maka bersikaplah dari sudut pandang korban. Jadi kalau kita sudah masa korban, insya Allah beda semangat kita. Bayangkan kita dijajah oleh Belanda nih, datang lagi Belanda ke kita di sini, jajah kita. Kita di korban, pasti kita akan marah setiap hari itu. Kita akan berjuang setiap hari itu. Masalahnya hari ini kita nggak merasa seperti korban. Nah, singkat cerita, saya tinggal di Gaza sampai hari ke-40 genosida. 14 November saya akhirnya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Bu Retno Marsudi.
Sebetulnya saya nggak mau, karena 2012 saya juga dihubungi untuk evakuasi. Halo, assalamualaikum Mas Husen, ini Gaza lagi membara nih, evakuasi yuk. Saya menolak. 2014 juga sama, saya menolak juga. 2021 saya menolak juga evakuasi. Kenapa? Karena kali itu berkali-kali saya hidup dalam agresi. Saya masih melihat peluang saya sebagai jurnalis masih bisa bekerja berjalan. Saya jurnalis, saya kuliah jurnalistik sebelum saya ke Gaza. Saat itu meskipun listrik hanya beberapa jam, tapi saya bisa akses internet hari itu. Tapi dalam Taufan Al-Aqsa kali ini, hari pertama listrik internet diputus. Saya enggak bisa bekerja maksimal sebagai jurnalis. Di sisi lain, saya juga bukannya nggak mau gabung dengan Al-Qassam Angkat Senjata. Oh, ini banyak anak muda ini. Waduh, saya diserang Pak lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube. Husen, ente sudah di Gaza bukannya angkat senjata. Kami di Indonesia berdidih ingin berjihad di Gaza, ente malah pulang. Saya bilang, ente mau ke Gaza bisa bahasa Arab gak? Nggak bisa. Aduh. Terus nanti mau pakai bahasa apa di Gaza itu? Udah pernah ke senjata? Nggak pernah. Dan saya pun Pak, kalaupun mau gabung dengan Al-Qassam misalnya, nggak akan dibolehkan oleh teman-teman saya. Kenapa? Bagi mereka, Husen, ente kalau angkat senjata, berapa Yahudi bisa kau bunuh? 2 Yahudi, 3 Yahudi. Itu kalau belum terbunuh lebih dahulu kan. Jadi kami bukan kekurangan tentara hari ini. Kamu, wahai Husen, kamu sebagai jurnalis, itu yang kami butuhkan. Kami nggak bisa bahasa Indonesia, kami nggak bisa seperti kamu sebagai jurnalis, kamu bisa membuka ratusan juta pasang mata warga Indonesia yang tak bisa kami buka. Kamu sebagai wartawan, kamu bisa menyentuh ratusan juta hati yang tak bisa kamu sentuh. Jadi jihad itu jangan difahami secara saklek. Jihad harus angkat senjata. Senjata hari itu bukan cuma senjata otomatis, senapan, pistol, roket, enggak. HP kita senjata, pulpen kita senjata, kata-katain senjata. Bahkan ini lebih efektif kalau saya harus memilih stay di Indonesia, di Gaza gitu kan, kemudian ya menunggu dibom dengan harapan semoga syahid. Bagi saya nggak mau syahid seperti itu. Saya nggak mau syahid dalam kondisi pasif. Saya mau saya syahid dalam kondisi saya sedang berjuang maksimal di bidang saya. Nah, akhirnya saya terima untuk dievakuasi. Bagaimana Ogi? Ogi, tolong bawain ini Gi, larutan itu cap kaki 3. Saya masih panas dalam ini. Akhirnya saya dievakuasi tanggal 14 November. Tanggal berapa Bu? 14 November. Dievakuasi setelah berkali-kali gagal. Yang ibu ada yang ngelihat nonton YouTube saya? Itu kan juga viral di media sosial ya, bahkan di berita ya. Gagal berkali-kali. Udah ke perbatasan, udah bawa anak istri, melewati bombardir, bum bum bum, mengambil resiko melalui jalur maut, nyampe perbatasan, tidak boleh lewat, balik lagi hidup di tengah bombardir. Coba kedua kali gagal lagi, 3 kali gagal lagi, akhirnya keempat kali baru berhasil. Sampai akhirnya keluar dari Mesir, ke Mesir, kemudian terbang ke Soekarno Hatta Cengkareng, baru mendarat, HP saya berbunyi, WhatsApp, pesan WhatsApp banyak banget. Di antaranya ada kakak saya WhatsApp ini, Sen, alhamdulillah kamu sampai juga di Indonesia. Kami khawatir, alhamdulillah kamu selamat. Nah, kamu ini kan baru sampai ini,
Ini sudah banyak televisi ngantri, sudah banyak radio ngantri, podcast masjid minta kamu hadir. Tapi masukan dari kami, kata abang saya di grup keluarga, kamu istirahat dulu lah 3 hari. Habis 3 hari istirahat sama keluarga baru terima semua undang-undangan itu. Ketika saya melihat kata-kata istirahat, geleng-geleng kepala saya. Saya bilang, berani-beraninya saya berpikir istirahat hari ini. Sementara saya tahu di Gaza di sana teman-teman saya dihujani bom, dibantai tanpa istirahat. Kaum wanita, nenek-nenek, kakek-kakek berjalan puluhan kilometer mengungsi dari tenda ke tenda tanpa istirahat di tengah hujan bom. Saya bilang saya ke Indonesia bukan untuk istirahat. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Dan saya pun wanti-wanti ke tim saya di Indonesia. Pokoknya kalau ada majelis, masjid, sekolah yang mau undang Muhammad Hussein Gaza, saya bilang ada SOP-nya, ada persyaratannya. Yang paling utama, jangan ada embel-embel di spanduk. Ini kan spanduk nih. Jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik untuk Palestina, siapkan donasi terbaik untuk Palestina. Kenapa? Bukannya kita tidak membuka peluang donasi, tapi saya tidak mau kajian-kajian kepalestinaan seperti ini itu money oriented, ujung-ujungnya donasi. Karena saya pengalaman 2018 saya sempat dibawa ke Indonesia, pulang ke Indonesia sebentar, kemudian saya dibawa keliling-keliling oleh satu lembaga yang sempat terkenal dan sekarang sudah tutup di Indonesia. Itu saya ketika ngisi kajian cuma dikasih waktu setengah jam, belum sempat mukadimah aja belum selesai sudah berhenti. Setelah itu diputarkan video-video kehancuran anak-anak Gaza yang berdarah-darah, bentar para audiens yang nangis-nangis. Setelah itu lelang Shell di depan masjid, ya di masjidnya 10 juta, 20 juta. Bagi saya ini gak etis. Kita gak mau kita melihat memandang Palestina dari kacamata ini. Dan saya khawatirnya Pak, kalau kita terbiasa dengan konsep seperti ini, saya khawatir nanti jamaah yang hadir hari itu, setelah akhirnya dia memberikan harta yang gak seberapa untuk Palestina, nanti dia pulang ke rumah, kemudian berpikir, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Apakah kewajiban kita sebatas harta-harta sisa kita? Enggak. Jadi biasanya kalau kajian-kajian Palestina, mungkin sebagian sering ngikutin ya, ada syekh dari Palestina datang ke masjid gitu ya, kemudian bicara Palestina, informasinya itu lagi, bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, bahwa Palestina adalah tempat Islam Mi'raj. Nggak ada yang baru. Kemudian diputar video-video yang menyedihkan, menyeramkan. Nanti setelahnya apa? Setelahnya galang donasi. Nggak ada yang baru. Kasihan. Maka saya selalu katakan, kajian-kajian saya ini kajian edukasi. Karena selain ada bencana kemanusiaan di Gaza, ada yang lebih parah hari ini melanda kita. Yaitu apa? Itu bencana pemikiran, bencana kesadaran, bencana intelektualitas. Ketika kita merasa kita tidak terlibat, itu bencana. Ketika kita angin-anginan bicara Palestina, itu bencana. Ketika kemanusiaan kita nggak lagi sensitif, itu bencana. Dan itu semua nggak bisa dihapuskan, nggak bisa diselesaikan hanya oleh kajian-kajian donasi. Kita perlu kajian edukasi. Maka tadi ketika saya awal bilang 3 jam, itu memang serius. Saya ini kalau kajian itu minimal 3 jam, 2 jam materi, sejam tanya jawab. Nanti kalau ada 10 menit sisa, baru saya bicara tentang program-program bantuan di Gaza. Itu di ujung, setelah tersampaikan pesan dan kesan, atau pesan dan
apa pelajaran dari Gaza. Nah, jadi seperti itu. Maka kita kembali 7 Oktober mengajarkan kita bahwa selama ini kita lalai. Demi Allah Pak, saya katakan Pak ya, genosida Israel, Amerika, Inggris ke Gaza hari ini, kita juga telah ikut andil dalam peristiwa tersebut. Kenapa? Karena mereka menilai 2012 mereka menyerang Gaza, umat Islam nangis berjamaah, nggak lama reda lagi. Mereka coba lagi 2014 menyerang Gaza, kita berbondong-bondong donasi, reda lagi. 2021 sama, wah ini umat Islam tidur nih, habis sekalian. Baru melihat kita ini nggak serius, makanya mereka bebas membantai anak-anak kita di Gaza, ibu-ibu kita di Gaza, karena mereka tahu kita selama ini tidak punya rasa militan terhadap perjuangan Baitul Maqdis. Ini yang harus kita hapuskan mulai hari ini. Kalau Amerika totalitas, mereka habis-habisan membantu Israel, mensupport Israel, Inggris, Perancis, Jerman, semua negara-negara Barat mensupport Israel, maka kita harus lebih totalitas. Kita harus lebih semangat membantu Palestina. Karena ini sudah bukan lagi perkara peduli. Karena kita hari ini sudah sadar bahwa kita semua adalah korban. Maka bertindaklah layaknya kita ini korban. Insya Allah, kalau kita sudah melihat isu Gaza dari kacamata seorang korban, insya Allah enggak akan ada lagi istilahnya angin-anginan. Insya Allah, kalau kita sudah merasa korban, kita akan punya amarah yang sama seperti amarah anak-anak Gaza di sana. Kalau kita sudah merasa kita ini korban, kita akan punya semangat yang sama seperti semangat kaum wanita di Gaza dalam bertahan dan tegar. Kita akan punya keistiqomahan, konsistensi yang sama seperti konsistensi para pejuang Gaza. Sekali lagi, ikuti saya. Birruh, bidan, nafdi kaya Aqsa. Ini masih ada yang birruh, bidan. Ini suruh jihad ke Gaza nggak akan. Ini orang Israel kalau melihat ya warga Bekasi segemulai ini, nggak akan takut mereka. Segini ternyata semangatnya. Orang Muhammad Hussein Gaza aja yang masa-masa pemulihan teriak-teriak dari tadi, ini para audiens suruh teriak aja males, dia malah suruh jihad. Sekali lagi, birruh, bidan, nafdi kaya Aqsa. Sekarang bareng-bareng Pak ya, bareng-bareng 3 kali, diulang 3 kali, setinggi-tinggi, sekeras-kerasnya, kepalkan tangan, diangkat semuanya, ya 3 kali. Semua ibu-ibu juga yang keras. 1, 2, 3. Bidam, nanti kayak Aqsa. Biru, bidam, nanti kayak Aqsa. Biru, bidam, nanti kayak Aqsa. Takbir, Allah, takbir, Allah, takbir. Allah. Terakhir Pak ya. Lanjut Kak. Saya kalau nggak di stop, Lanjut Kak. Allah, Allah, Allah Akbar. oke. Saya akan tutup dengan satu hadis. Ini hadis wajib banget kita pahami, kalau perlu kita hafalkan. Ini hadis diriwayatkan oleh seorang pembantu wanita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Maimunah, tertulis dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Qalat Maimunah maulatun Nabi. Imam Ahmad menulis dalam musnadnya, suatu hari Maimunah ini ada Maimunah istri Nabi, ada Maimunah pembantu Nabi. Ini yang ngomong ini pembantu Nabi, maulatun Nabi. Qalat Maimunah,
Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Itu adalah sebutan wilayah Palestina di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu penyebutan itu ciptaan Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Nabi masih hidup, Pak, ketika masa Nabi, Palestina itu dikenal dengan nama Ilya. Ilya itu nama Palestina hari itu. Itu bahasa Romawi, karena hari itu Palestina dikuasai oleh Imperium Romawi. Tapi Nabi Muhammad SAW ogah menggunakan bahasa penjajah. Pelajaran buat kita, jangan bangga Yerusalem. Wah, saya berpulang dari Yerusalem. Alah, ini orang sok ke barat-baratan. Sebutnya Baitul Maqdis, Pak. Mulai hari ini di antara sunnah, sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, ganti kata Palestina dengan istilah Baitul Maqdis.